Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa kembali bertemu, walaupun masih dalam suasana daring. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan, dan pada bagian ini kita akan membahas tentang mendesain kurikulum pelatihan dengan topik memahami SKKNI. Teman-teman sekalian, eh, seperti yang sering saya sampaikan di kelas atau di online ya, bahwa untuk mendapatkan SDM yang berkualitas itu diperlukan kerja keras yang luar biasa dari seorang ARD melalui proses-proses yang sistematis ya, dan terencana, khususnya dalam hal bagaimana menerapkan fungsi-fungsi dasar dari manajemen SDM. Nah, salah satu instrumen yang harus dipertimbangkan dalam merekrut SDM yang berkualitas itu adalah kita bisa mendapatkannya melalui proses pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana mendesain project proposal ya, atau mendesain rancangan pelatihan. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mendesain kurikulumnya. Kenapa kita harus membahas kurikulum? Karena sebuah proses pelatihan tanpa melibatkan kurikulum ya tidak akan pernah menjadi sebuah pelatihan. Pelatihan pasti ada kurikulumnya, pasti ada materinya, pasti ada eh, apa namanya rancangan pembelajarannya. Ya. Nah, menjadi penting untuk kita ketahui dalam konteks pelatihan dan pengembangan ini, bagaimana membuat sebuah rancangan kurikulum yang baik atau membuat sebuah rancangan kurikulum yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh peserta pelatihan nanti sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja atau sebagai bekal untuk meningkatkan karir mereka ya, dalam dunia kerja. Nah, dalam konteks manajemen pelatihan atau dalam pelatihan secara umum, kalau kita mengacu dan menganut sistem pelatihan yang berbasis kompetensi, maka kurikulum pun harus berbasis kepada kompetensi. Nah, bagaimana menciptakan sebuah kurikulum yang berbasis kompetensi? Kan itu pertanyaannya. Nah, dalam menciptakan kurikulum yang berbasis kompetensi itu, kita mendapat atau diberi panduan yang sangat lengkap ya dari Kementerian Tenaga Kerja tentang konsep SKKNI. Apa itu SKKNI? SKKNI itu adalah, ada yang tahu nggak? Halo, ada yang pernah dengar istilah SKKNI? Belum Pak, belum pernah.
Masa sih udah semester 7 belum pernah dengar istilah SKKNI? Belum ya? Belum, Pak. Ya, berarti kalian harus banyak baca ini. Oke, kita mulai dari sekarang. SKKNI itu adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, ia adalah atau SKKNI itu adalah modul kurikulum ya yang telah ditetapkan atau telah disediakan oleh Kemnaker. SKKNI itu berisi tentang rumusan bagaimana kemampuan kerja yang akan dihasilkan oleh sebuah proses pelatihan. Ya. Jadi dalam sebuah proses pelatihan itu kan ada outputnya ya, ada outcome-nya. Nah, outcome-nya itu adalah kemampuan kerja. Nah, kemampuan kerja yang bagaimana? Ya, kemampuan kerja yang memiliki aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Jadi, kembali lagi, kita akan bicara tentang pengetahuan, keterampilan, atau keahlian, dan sikap kerja. Untuk apa? Ya, untuk mendukung ya, pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang dibutuhkan atau yang ditetapkan. Oleh siapa? Oleh perusahaan, ya kan? Jadi kalau kita mau mengikuti sebuah pelatihan, ya, saya sarankan kalian tanyakan dulu, ini basisnya apa kurikulumnya SKKNI atau bukan? Gitu. Kalau SKKNI lanjutkan, aman itu. Ya. Tapi kalau bukan SKKNI, ya kalian tinggal pilih mau ikut atau enggak kan gitu aja. Kenapa harus SKKNI? Karena itu menjadi standarnya. Ya, standar kompetensi karyawan itu dilihat dari seberapa jauh atau seberapa lama seseorang itu mengikuti proses-proses pelatihan yang berbasis SKKNI. Kan sekarang ini sebetulnya banyak ya program-program pelatihan, ya, training. Tapi pertanyaannya, apakah mereka itu mengacu kepada SKKNI? Nah, ini yang harus dipertanyakan kalau nanti kalian mau mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Oke, apa itu SKKNI? SKKNI itu adalah dokumen, ya, sebuah dokumen yang berisi kumpulan unit-unit kompetensi hasil identifikasi kebutuhan di tempat kerja. Jadi kebutuhan di tempat kerja itu sudah terangkum di sini, di SKKNI. Tinggal kalian ya memilih saja mau mengikuti SKKNI yang mana. Ada 1127 sekian ya SKKNI. Nah, itu tinggal pilih.
dari yang berat sampai yang ringan itu ada semua. Jadi semua secara detail itu akan terangkum di SKKNI. Berbagai model pelatihan atau berbagai model kemampuan-kemampuan yang disyaratkan. Jadi harapannya kalau kalian ikut, pilihlah SKKNI yang memang disesuaikan dengan kemampuan atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap unit kompetensi menjadi faktor yang dibutuhkan di tempat kerja. Ya. Sudah pasti seperti pengetahuan, keterampilan, itu pasti itu ya, dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja. Ya. Hal-hal yang sifatnya dasar seperti K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja, kemampuan literasi dan matematika itu juga sama menjadi eh, apa namanya faktor yang dibutuhkan di tempat kerja. Kan repot kalau karyawan itu, pegawai itu tidak memiliki kemampuan matematika dasar, ya, nggak bisa calistung istilahnya, kan repot, ya kan? Maka harus disiapkan atau harus dimiliki kemampuan calistung itu. Kemampuan literasi juga sama, ya, kemampuan membaca dan menulis, mendengarkan itu juga sama, atau menggunakan teknologi itu juga sama harus dimiliki oleh setiap calon pegawai atau calon karyawan. Jadi kembali lagi SKKN itu adalah kumpulan unit-unit kompetensi yang dihasilkan dari identifikasi kebutuhan di tempat kerja. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Harus bisa, Bill. Kalau nggak bisa, repot. Kamu ngulang lagi nanti semester depan. Oke, berikutnya. Apa tujuan SKKNI? SKKNI itu, ya, sebagaimana yang tadi di awal, itu adalah sebuah rancangan kurikulum atau modul, ya, untuk pelengkap dari sebuah kegiatan pelatihan. Nah, tujuan dibuatnya SKKNI itu adalah sebagai alat untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di setiap bidang industri. Ini yang harus kita eh, apa namanya pertimbangkan. Jadi ukuran kualitas SDM itu meningkat atau apa namanya ya meningkat atau tidak itu tergantung dari SKKNI yang digunakan. Kalau SKKNI yang digunakannya salah, ya salah dia, ya tidak akan efektif. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan para lulusan atau para alumni yang menggunakan modul SKKNI ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kita ingat bahwa kebutuhan industri itu adalah kebutuhan yang sifatnya praktis, ya. Dan dia juga me, apa namanya mengacu kepada standar formal
yang sudah baku. Kalau kurikulum yang diacu atau yang digunakan itu adalah bukan standar yang ditetapkan atau standar yang digunakan, ya, secara apa namanya, secara bersama-sama, ya, oleh lembaga-lembaga pelatihan sejenis, maka itu akan mengurangi atau mengganggu, ya, output dari pelatihan itu. Jadi harapannya begitu. Dan saya percaya, ya, semua industri-industri yang ada di Indonesia ini, ya, ketika dia melakukan sebuah proses pelatihan itu pasti mengacunya kepada SKKNI. Nah, setiap proses pelatihan yang menggunakan SKKNI pasti alumninya memiliki sertifikat, ya, mendapatkan sertifikat yang disebut sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini disebut juga sebagai bentuk pengakuan terhadap keahlian yang dikuasai oleh setiap orang yang mengikuti pelatihan itu. Ya. Jadi sama kayak kita lah, ya, kita kuliah 4 tahun lulus dapat ijazah, ya kan? Jadi kita di luar sana bisa ngaku saya ini sarjana, apa buktinya? Ini ijazah, kan gitu. Jadi itu adalah sebagai bentuk pengakuan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku memiliki keahlian tertentu tapi tidak bisa membuktikan dokumen-dokumen pendukungnya, maka saya bisa katakan itu adalah hanya klaim, ya. Hoak aja dia bilangnya itu. Jadi segala sesuatunya itu harus dibuktikan secara otentik. Sekarang saya tanya, kalian itu jadi mahasiswa sekarang, itu apa buktinya? Ka- Karmila, Karmila, Ani, Ani, Ani Mariam, nggak ada orang ini, pada tidur kah? Mentang-mentang hujan. Bapak Ani ada, tapi mikrofon yang Ani pakai di komputernya nggak bisa dipencet. Dipencet lah biar hidup. Nggak bisa Pak, itu ada tanda itunya tuh apa sih? Tanda seru lurus gitu, udah diituin sama Pak Wahid juga nggak bisa Pak. Di lem biru aja kalau gitu. Nanti Pak minta ke Pak Hero dulu ya. Sampai mana tadi saya tuh? Mau nanya apa tadi tuh saya tuh? Oh iya, Ani. Halo. Iya Pak. Apa buktinya kamu jadi mahasiswa itu? Ada KTM-nya Pak. Cuma KTM doang. KT terdaftar di PD Dikti, terus di akun Sevima dan Siaknya aktif. Kalau ada yang nutup gimana? Kalau ada yang nggak bakal ada yang nuntut Pak, kan udah terdaftar di PD Dikti. Ya kalau ada yang ngehack gimana? Kan ada backupan data Pak. Oh gitu. Ya.
Sekarang saya tanya, kamu udah punya keahlian apa? Udah 7 semester ini. Saya bisa bekerja sama dengan tim FEB, Pak. Apa Terus buktinya? saya sampai sekarang masih konsisten membantu Kaprodi untuk mengerjakan inputan Kaprodi, Pak. Terus, Terus saya juga berwirausaha. itu yang ngebisikin kamu di sebelah siapa itu? Gak ada yang ngebisikin, Pak. Ada orang kok suaranya ada 2 orang situ. Di sini banyak orang, Pak, di ruangan mah. Berisik, jadi berisik. Lagi pada ngajar. Jadi keahlian-keahlian itu ada buktinya nggak? Bisa dibuktikan nggak? Keahlian yang kamu miliki tadi, yang kamu sebut tadi. Kenapa, Pak? Keahlian-keahlian yang kamu sebut tadi, itu bisa dibuktikan nggak secara dokumen? Bisa, Pak. Secara dokumen, Oh, secara dokumen. Maksudnya secara dokumen dalam sertifikat gitu, Pak, atau gimana? iyalah. Eh, kalau untuk yang membantu Kaprodi itu dari dekan sendiri kita akan dibuatkan sertifikat, Pak. Kan dibuatkan, berarti belum. Ya. Ya, belum teruji berarti. Ya. Bukti pengakuan atas kegiatan atau atas pelatihan yang kita ikuti itu adalah harus betul-betul real, harus ada. Nggak bisa bilang akan. Kalau akan belum berarti. Ya. Jadi harus dibuktikan secara otentik, secara nyata apa yang menjadi keahlian kita. Bukti keahlian kita itu apa? Oke, bagaimana menyusun SKKNI? Oke, sebelum ke sini saya kasih contoh. Ini adalah contoh pengakuan atas keahlian yang saya miliki. Bisa dilihat? Halo, bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini adalah satu sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, ya, melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Ya. Nah, sertifikat ini adalah bukti pengakuan bahwa kita betul-betul memiliki keahlian, memiliki kompetensi dalam bidang yang kita pilih. Apa yang bidang kita pilih? Ini, nih, dengan kualifikasi atau kompetensi instruktur. Ya. Ini artinya bahwa saya memiliki keahlian atau kompetensi di bidang instruktur. Instruktur itu apa? Instruktur itu ya trainer, pelatih. Ya. Bidangnya apa? Ini bidang metodologi. Metodologi pelatihan. Jadi kalau saya mengaku sebagai trainer yang kompeten, saya bisa buktikan. Ini buktinya. Ya kan?
Jadi kalau saya mengaku sebagai trainer atau instruktur yang kompeten, itu nggak salah, ya. Nggak ada yang bisa ngebantah. Kenapa? Karena saya punya bukti yang otentik. Ini buktinya, diakui negara, ya kan? Apa buktinya diakui negara? Itu lihat aja sertifikatnya kan, lambang Garuda. Jadi negara ya secara langsung itu mengakui, ya mengapresiasi atas keahlian yang saya miliki. Ini contoh ya. Nah, sekarang saya tanya, kalian sudah pernah atau sudah memiliki belum model begini, sertifikat kompetensi? Ines, Farida, Oja, Siapa? kamu udah pernah ikut pelatihan kompetensi nggak? Untuk kompetensi yang BNSP belum, Pak. Belum pernah sama sekali. Belum, Pak. Jadi pelatihan apa yang pernah kamu ikutin? Mungkin seperti pas training itu, Pak ya, pas waktu sekolah zaman dulu PKL mungkin. Tapi itu bukan BNS, Pak ya? Ya bukan lah itu mah. Iya, maksudnya yang BNSP belum pernah, Pak. Oke, apa-apa. Carmila, ada nggak nih orangnya? Ya, Pak. Kamu pernah ikut pelatihan-pelatihan kompetensi? Belum, Pak. Pelatihan apa aja yang pernah diikutin? Kalau pelatihan secara offline sih saya belum pernah, Pak. Seringnya online. Iya, Pak. Ya pelatihan apa itu yang online-online itu? Pelatihan wirausaha dalam membuat buket, kayak gitu, Pak. Kerajinan buket. Memang bisa pelatihan buket untuk online? Bisa, Pak. Ada kelasnya gitu. Ya kan ada prakteknya. Gimana prakteknya online itu? Ya, prakteknya sendiri, Pak. Nah, itu mau bukan pelatihan ngarannya. Oke, Fadilah, Siti Fadilah. Iya Pak. Pernah ikut pelatihan kompetensi? Belum pernah sih Pak, waktu itu cuma pernah ikut di kampus doang Pak yang diadakan sama kampus. Apa itu? Yang pelatihan uji kom itu loh Pak. Nah, itu uji kom benar. Itu pelatihan kompetensi itu uji kom itu. Iya Pak. Punya sertifikatnya model begini. Belum Pak, karena kemarin minta ke pihak eh, ke teman yang kerja di kampus, yang anak hero katanya belum ada info terkait sertifikat UKOM, katanya belum ada. Oh, belum ada. Emang udah berapa lama kalian ikutin itu? Waktu itu semester berapa ya? 5 atau 4 gitu Pak, ikut eh, uji kompetensi itu. Semester 5 atau semester 4? Sekarang semester 7. Sertifikat belum keterima. Iya Pak, benar. Waduh, kok bisa lama gitu? Kurang tahu ya Pak. Oke,
Terlepas kalian sudah ikut uji kom atau pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi atau tidak, saya ingin sarankan, ya, perbanyaklah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, khususnya yang berbasis kompetensi, ya, yang berlisensi BNSP. Kenapa masuk dunia kerja? Ya, perusahaan-perusahaan atau industri-industri itu berkepentingan, ya, perusahaan-perusahaan itu berkepentingan dengan karyawan-karyawan yang memiliki, ya, sertifikat-sertifikat kompetensi. Kenapa berkepentingan? Karena perusahaan itu atau industri itu percaya kalau orang sudah memiliki sertifikat, ya, kompetensi yang sesuai seperti yang dia klaim. Oke, suara saya kedengeran nggak? Putus-putus nggak? Enggak, Pak. Oke. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu berkepentingan dengan calon-calon pegawai atau calon-calon karyawan yang memang memiliki sertifikat-sertifikat kompetensi. Kalian misalnya pernah ikut pelatihan Microsoft Office, ya, dapat sertifikat, tapi sertifikatnya bukan sertifikat kompetensi BNSP, itu diragukan kemampuannya, dianggap belum kompeten. Mau sertifikatnya satu RIM misalnya, enggak akan dianggap. Yang dianggap oleh industri itu adalah manakala sertifikat itu berbasis kompetensi dan berlisensi BNSP. Kenapa? Karena jelas struktur kurikulumnya ditampilkan. Kalian bisa apa itu akan kelihatan di situ. Jadi sekarang saya ingin sarankan ke kalian semua, ikutilah segala jenis pelatihan yang memang berlisensi BNSP. Ya. Jangan setelah lulus kemudian kalian sibuk cari pelatihan. Itu namanya telat. Ya. Harusnya mengikuti pelatihan-pelatihan itu di saat sekarang-sekarang ini nih kalian mahasiswa. Ya. Nanti saat kalian lulus, kalian sudah tinggal masuk aja tuh, ya, ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan kemampuan, menawarkan keahlian yang dimiliki dengan bekal sertifikat-sertifikat kompetensi itu. Karena di industri itu sekarang mencari yang sudah siap kerja, bukan yang baru mau diajar kerja. Nah, mereka yang siap kerja itu harus dibuktikan. Ya. Buktinya apa? Yaitu sertifikat kompetensi yang mereka miliki. Nggak bisa, Pak, saya siap kerja, Pak, 12 jam sehari. Hanya klaim-klaim aja nggak bisa, harus dibuktikan. Ya, apa sih kira-kira sertifikat-sertifikat atau pelatihan-pelatihan yang harus diikuti untuk mendukung karir kerja nanti? Untuk generasi-generasi hari ini yang disebut generasi Z atau generasi milenial misalnya, ya, itu harus diperbanyak kemampuan atau pelatihan-pelatihan yang berbasis soft skill. Walaupun yang hard skill-nya juga perlu, ya. Tapi soft skill itu penting, perlu dilakukan, perlu diikuti. Soft skill itu apa sih?
Ya, soft skill itu adalah pelatihan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan personal, kemampuan individu, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Banyak kok pelatihan-pelatihan soft skill itu dari mulai pelatihan public speaking, ya, pelatihan membangun tim kerja, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa. Memang kalau kita mau mengembangkan potensi individu secara maksimal, itu biayanya mahal. Ya, iyalah, nggak ada yang murah sekarang ikut-ikut pelatihan itu ada biayanya semua. Ya, ya, nggak ada yang gratis karena ya itu tadi itu sesuatu yang akan dimiliki secara apa namanya secara utuh oleh yang memiliki. Nah, kemampuan-kemampuan yang namanya eh, soft skill khususnya, ya. Kemudian pengetahuan, ya, sikap kerja, ya. Itu harus diingat adalah sebagai sesuatu yang tidak mungkin bisa dicuri oleh orang lain. Nggak mungkin itu nggak mungkin bisa dicuri oleh orang lain. Kalau disaingi orang lain, ya mungkin. Tapi dicuri nggak bisa. Siapa coba orang yang bisa mencuri kemampuan public speaking kita? Nggak ada akan ada yang bisa. Maka itu relatif aman, ya, untuk kita miliki. Jadi kemudian saya ingatkan, perbanyaklah kalian mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan sebelum selesai kuliah. Ya, jangan setelah lulus kuliah kalian masih sibuk ikut pelatihan. Lulus kuliah itu waktunya adalah kalian berkarya, ya, berkarya, berkarir. Ya. Saya coba perlihatkan nih beberapa yang memang oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Pak, mau nanya Pak. Eh, Pak, bedanya sertifikat sama paklarin itu bedanya apa Pak? paklaring itu lebih banyak eh, apa namanya diterjemahkan sebagai surat pengalaman kerja, ya. Kamu punya pengalaman kerja apa itu paklaring namanya. Jadi kalau sertifikat itu ya itu lebih banyak kepada sertifikat bentuknya adalah kemampuan atau bukti keikutsertaan kita dalam kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, paklaring itu juga bisa disebut sebagai portofolio, ya. Portofolio kita sebagai apa? Sebagai calon pekerja, ya apa portofolionya? Ya itulah CV kita, ya kan?
kurikulum vitae kita. Itu portofolio. Nah, kalau kalian tidak memiliki portofolio yang memadai, ya repot, ya. Tidak punya pengalaman kerja yang memadai, ya repot, ya kan? Nah, akan dilirik orang. Bener nggak? Siapa yang mau melirik kalau kita nggak punya keahlian? Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalian yang mau ngelamar itu nanti ngelamar kerja, modalnya cuma ijazah S1, ya kan? Saat ditanya oleh HRD, ya, punya pengalaman apa? Ya pengalamannya cuma jadi mahasiswa aja, Pak. Ya lewat. Atau mungkin kadang berlanjut selama jadi mahasiswa apa aja yang kamu lakukan, kerjakan. Kita juga nggak bisa jawab, ya repot, lewat itu pasti. Ya. Minimal jawaban-jawaban itu bisa kita jawab, apa pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab. Saya selama kuliah ini Pak mengerjakan apa mengikuti kegiatan ini, mengikuti pelatihan ini. Itu akan lebih menyenangkan bagi para HRD. Nah, kalau jawabannya saya nggak pernah ikut pelatihan, kerjanya kuliah pulang, rebahan, ya lewat, nggak akan ada yang melirik. Itu kalian cita-citanya pengen kerja kantoran, pengen kerja mapan. Susah kalau mau mapan tapi masih terjebak dengan apa kenyamanan seperti itu. Jadi mumpung belum telat nih, masih ada kesempatan, kalian ikutlah bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang sehat, ya, yang bisa mendukung karir ke depan. Jangan bisanya mengandalkan eh, apa namanya gelar kesarjanaan. Kan kita udah tahu bahwa angka pengangguran kita itu untuk tingkat sarjana itu juga tinggi, ya kan? Masih banyak sarjana-sarjana yang beruntung. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Atau ada yang pengen curhat atau komentar? Carmila, Seruan di TikTok Pak, bisa ini Pak, bisa nyawer. nah nanti minggu depan aja kalau di TikTok. Ya, sekarang mah kita serius di sini dulu. Ya, nih saya perlihatkan. Ini adalah 10 soft skill wajib untuk calon profesional muda. Ya. Pertama, kemampuan manajemen waktu, time management. Yang kedua, lancar public speaking, ya, kemampuan komunikasi. Yang ketiga, ahli networking, ahli jaringan kritis. Keempat, komunikasi yang baik, ya.
Kalau ini lebih luas, ya komunikasi yang baik ini lebih luas ketimbang lancar public speaking. Lancar public speaking itu maknanya adalah kita lancar berbicara di depan forum, di depan audiens, kemampuan literasi kita, kemampuan tulis menulis kita termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian jiwa kepemimpinan, kemudian analis informasi, ya, mudah beradaptasi, kreatif dan ingin tahu, ya. Dan terakhir suka kolaborasi. Ini adalah 10 soft skill yang wajib nih menurut klien, ya. Kalau kalian tidak punya 10 ini, repot. Ini khususnya buat yang ini nih, teman-teman mahasiswa yang pendiam, ya, yang jarang banyak berbicara. Ini kemampuan-kemampuan ini wajib dimiliki, ya. Nggak bisa bicara di depan forum itu bisa dipelajari, bisa dilatih, ya. Emang awal-awalnya bikin grogi dan lain sebagainya, tapi nggak apa-apa, itu adalah proses. Lihat sebelahnya, pengangguran lulusan universitas meningkat, katanya kan, ngeri kan? Jadi kapan lagi kalian menyadarkan diri untuk membekali, memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja? Ya, kita lanjutkan di sini. Ada berbagai jenis kondisi dan tempat kerja. Dan tidak boleh merujuk pada penggunaan suatu spesifikasi peralatan atau merek tertentu. Sebentar ya.
Ya, 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 ya. Apa? Nah sih? Apa? Oh, wah, karena ke itu ke ayam umes beli lagi dong ke gitu ke nanti ke Ciruas. Enggak capek beli lagi nanti ke baru nah biar banyak naik motor. Saya juga. Di warung kan. Nah, bosen. Ya teman apa ya? Kalau satu apa dua? Hmm? Halo, ini yang baru pada bergabung ini habis dari mana aja sih ini? Udah 1 jam lewat baru bergabung. Giroh, oke kita lanjutkan. Nggak Jadi, efektif, Pak. kenapa? Untuk jaringannya pas saya masih suka nge-lag gitu, Pak, nggak efektif. Kamu posisi di mana emang jaringannya itu? Lagi magang, Pak, Di mana? Di hutan. di din di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Pak. Lah kan itu di kota, Cuma masa yang kemungkinan, ngelek-ngelek? kemungkinan wifi-nya kan mungkin banyak yang pakai, Pak. Kalau menurut saya, ya jadi ada kendala gitu sih, Pak. Karena Kamu di kan di HP Dinas kan ini Pendidikan nggak cuma saya doang, Pak. bukan di komputer. Iya, di handphone, Pak. Pakai WiFi kamu. Iya, Pak, bener pakai wifi. Ya pantas. Mohon maaf ya, Pak. Oke, jadi eh, penyusunan dan penentuan kompetensi harus didasarkan pada berbagai jenis kondisi dan tempat kerja. Ya. Jadi itu yang perlu dilihat. Ya. Yang kedua, unit kompetensi itu bukan prosedur detail, melainkan dia hanya sebagai pedoman kerja. Saya kasih contohnya nih. Nah, ini adalah eh, salah satu SKKNI untuk profesi public speaker. Ya, kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Halo, dijawab dong kalau ditanya itu sayang. Iya, Bapak kelihatan. Ya, yang lain. Yang lain mana? Yang lain suaranya. Kelihat Pak, kelihat. Nah, tampilan di layar itu adalah salah satu daftar unit kompetensi. Ya, ada kodenya, kemudian ada unit kompetensinya. Kita lihat nomor 1, ya. Untuk public speaker, ya, atau kemampuan public speaker itu
Unit kompetensinya adalah melaksanakan aktivitas protokoler. Apa artinya? Artinya dia menguasai dan memahami bagaimana alur kerja atau pedoman kerja dari aktivitas protokoler. Kan gitu. Jadi kembali lagi ke sini ya, pedoman kerja yang unit kompetensi yang ada di samping sertifikat itu atau di balik sertifikat kompetensi itu adalah pedoman kerja Oh ya. ya, di mana dia dianggap sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan pedoman kerja itu ya, melaksanakan aktivitas protokoler, melaksanakan fungsi moderator. Berarti dia memiliki kemampuan untuk menjalankan pedoman pedoman kerja sebagai moderator. Begitu. Kalau kalian nanti ikut pelatihan public speaking ya, yang berlisensi BNSB, kalian akan mendapatkan 9 ini. 9 unit kompetensi yang harus dikuasai. Ya, 9 unit kompetensi yang harus dikuasai. Sedikit ini mah ya. Beda dengan ini. Ini ada berapa? 14 nih. Kalau trainer. Berarti kalau unit yang 14 ini dianggap saya memiliki kemampuan untuk menjalankan semua yang ada di sebelah ini. Bisa dipahami? Nah, Nah, ini daftar dokumen SKKNI itu totalnya ada 1176 yang terdokumentasi di Kemenaker. Ya. Jadi begitu banyak SKKNI yang diakui oleh negara. Ini contohnya, ya. Ada SKKNI budidaya ikan hias Nemo, SKKNI pembekuan ikan tuna, SKKNI budidaya rumput laut, SKKNI industri furnitur kayu bagian, dan seterusnya. Ini adalah dokumen-dokumen SKKNI. Kalau kita mau kompeten di bidang tertentu, ya kita pilih SKKNI-nya apa. Ya. Pemandu lagu aja ada kok SKKNI-nya. Ya. Jadi bartender itu juga ada SKKNI-nya. Ya. Jadi apa? Jadi koki itu juga ada SKKNI-nya. Jadi semuanya yang mengikuti atau yang merupakan bidang industri itu pasti ada SKKNI-nya. Ya. Ini contohnya saya ikut SKKNI metodologi bidang instruktur, ya kan? Ini penyuntingan naskah bidang editor buku, ya kan? Ini adalah contoh bahwa saya punya kemampuan, punya keahlian di bidang editor buku. Ya. Buktinya ini. Nah, kalau kalian pengen ikut asesor kompetensi atau apapun namanya, ini biaya-biayanya contohnya kan. Untuk jadi pelatih asesor kompetensi itu, ya biaya yang harus ditanggung segitu, sekitar 6 juta sampai 7 juta.
Ada yang mau ikut ini pelatihan ini? April, Lia, Muhyiddin, Iya Bapak. kamu udah semester 7 kan sekarang? Iya Pak. Udah punya keahlian apa kamu? Keahlian kalau kalau di itu mah Pak, di prodi sebelumnya mah alhamdulillah gitu Pak, ngikut lomba moodcore, terus bikin jurnal, publish jurnal gitu Pak. Kalau di manajemen belum ada Pak. Emang kamu dari prodi apa sebelumnya? Hukum Bapak. Kamu selama jadi mahasiswa hukum nggak pernah ikut kegiatan pelatihan-pelatihan berbasis hukum? Ikut Pak, Pelatihan, ah, pelatihan itu Pak, ikut Pak pelatihan nulis pledoi, terus nulis kalian nulis gugatan gitu Pak. pelatihan menulis pledoi, pelatihan menulis legal drafting, model-model begitu pernah? Pernah Pak, pernah. Kebetulan juga kan di organisasi tiap minggu itu diajarin gitu. Pelatihan apa lagi? Legal drafting, pelatihan menulis naskah akademik. Kalau itu belum pernah Pak. Jafar, Sodik, mana Jafar nih? Jafar tidur ya? Nadia, Asma Nadia, ada? Atau lagi tidur juga? Atau lagi rebahan? Ines, oke, kita lanjutkan. Kandungan unit kompetensi menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Satu, outcome dari pekerjaan secara spesifik. Artinya apa? Bahwa unit-unit kompetensi itu ya, nih, unit-unit kompetensi itu ini yang sebelah ini itu menggambarkan kemampuan apa kemampuan kita secara spesifik ya, menggambarkan ya. Jadi kita dianggap memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas protokoler itu contohnya. Atau kalau di sini misalnya eh, menyusun program pelatihan ya, unit kompetensinya. Berarti saya dianggap memiliki kemampuan dalam menyusun program pelatihan. Oke, kemudian merencanakan penyajian materi pelatihan. Berarti saya dianggap memiliki kemampuan dalam merencanakan penyajian materi pelatihan dan seterusnya. Yang kedua,
menggambarkan tentang kondisi di mana unit tersebut dilaksanakan. Ya. Jadi sesuai dengan di mana kompetensi itu dilaksanakan. Kalau melaksanakan aktivitas protokoler dilaksanakannya di mana kira-kira? Risna, ada Risna? Ada, Pak. Oke. Aktivitas protokoler itu dilaksanakannya di mana? Ayo. Risna. Sarwiyah, Iya, Pak. Terdengar nggak Pak suaranya? dengar. Tapi yang tadi mah enggak, ini baru ngomong kamu. Tadi Itu aktivitas protokol ya, Pak? Iya, itu dilaksanakannya di mana kira-kira? Hmm, bisa jadi di kantor gitu, kedinasan atau maupun masyarakat gitu ya, Pak? Ya kalau dilaksanakannya mah di mana aja. Ya, Aktivitas protokoler itu ya yang iya, Pak. pasti dia dilaksanakan pada saat kegiatan-kegiatan seremonial. Ya enggak? Iya, Pak. Kamu di rumah apa di kampus ini? Di rumah, Pak. Di itu, Ujung Kulon. Di Cinangka, Pak. Anyer. Hujan nggak di sana? Mendung. Wahnya di sini mah hujan, kalau di sana mendung. Iya, karena Pak semalamnya udah hujannya. Ya suruh hujan lagi lah. Saya bukan pawang hujan, Pak. Yang bilang kamu pawang hujan siapa? Saya. Iya kan? Sarwiyah, mana Sarwiyah nih? Sarwiyah, Anastaya, Anas, Iya, Pak. kamu punya kalian apa? Udah punya kalian apa? Saya waktu itu pernah ini Pak jadi kerja ya Pak ya. Kerja buat pengolahan data di BPS Pak. Berapa lama kerjanya? 3 bulan Pak. Ada bukti sertifikat yang dimiliki. Ada Pak. Oke, selain itu apa? Selain itu ya yang uji kompetensi yang kayak tadi juga Pak sama. Cuma ya belum ada sertifikatnya kalau itu. Ya, kalau belum punya sertifikatnya ya belum bisa disebut punya keahlian lah, Iya Pak. ya kan? Kamu minta tuh sertifikatnya, udah ikut-ikut kok nggak dapat sertifikat. Itu kan hak, menjadi hak peserta itu. Paling nggak kalau ngelamar pekerjaan itu bisa dilampirkan sebagai bukti portofolio yang kita miliki. Oke, berikutnya yang ketiga, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja sesuai standar. Jadi kita itu punya standar kerja yang disepakati bersama oleh SKKNI, ya, baik pada aspek keterampilan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Itu distandarisasi. Ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap calon karyawan atau pegawai. Nah, yang ketiga, unit kompetensi itu adalah menjadi bukti untuk menentukan kompeten atau belum kompetennya seseorang yang melaksanakan aktivitas dalam unit kompetensi tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Unit kompetensinya, kita lihat. Ini contoh yang editor buku. Contoh kompetensinya, mengoperasikan komputer yang berdiri sendiri. Artinya saya bisa mengoperasikan komputer yang berdiri sendiri. Melakukan penelusuran informasi sederhana. Saya bisa melakukan atau kompeten untuk melakukan penelusuran informasi sederhana. Melakukan penyuntingan mekanis pada naskah tercetak. Berarti saya memiliki kemampuan untuk melakukan penyuntingan naskah. Mengoreksi cetak coba, berarti saya memiliki kemampuan untuk itu, dan seterusnya. Jadi kembali lagi, ya, bahwa unit-unit kompetensi itu menggambarkan tentang kompeten atau tidak kita ini. Dibuktikannya itu. Makanya saya bilang kalian penting punya sertifikat itu, karena itu sebagai alat ukur kalian untuk mengetahui kompeten atau tidak. Kan susah sekarang mengukur kalian kompeten atau tidak kalau nggak ada buktinya kan? Ya nggak? Iya, Pak. Setiap unit kompetensi disusun dengan struktur, satu kode unit dan seterusnya. Ya ini sama lah kayak yang di sertifikat ya. Ini contohnya. Ini kode unitnya ya, tapi kalau di sertifikat hanya ditampilkan kode unit dan unit kompetensi. Tuh, ada contohnya kan? Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya sudah 3:30. Cukup Pak, cukup. Cukup mau kemana, Din? Hujan Pak di sininya. Kamu di mana hujan itu? Di rumah Pak. Nggak tahu di rumah. Kecamatan Bandung Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita selesaikan sampai di sini. Tolong ini absennya nanti di screenshot nih yang peserta Zoom kita siang ini. Siapa KM-nya? Dwi? Dwi masih ada nggak? Dwi? Din? Kamu screenshot ya? Atau siapa? Anas? Anak? Di screenshot terus mana Pak? Ini peserta Zoom-nya di screenshot. Udah, Oke? Pak. Ya, Iya, siapa Pak. yang Sudah. Anas, Pak. ya Anas?
Baik, kalau gitu, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah ketemu alhamdulillah aja pada keluar semua suara. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Dan untuk bulan Desember, tolong dibookingkan. Kita bisa offline, ya. Anas, tolong dibookingkan ke Rojul supaya bisa offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.